Buat sebagian orang, kopi hitam memang tidak disukai. Tapi buat saya udah merasakan manfaatnya bahwa kopi hitam pahit itu telah membuat saya sehat. Jadi ceritanya, sekitar tahun 82 saat kampanye pemilu di lapangan Banteng Jakarta, lapangan Banteng tahun 82 itu masih terminal bis. Pertama kali saya minum kopi dan itu pahit. Saya nggak pesan kopi pahit, tapi penjual kopinya lupa kasih gula karena di saat itu kopi saset belum ada. Pertama kali itulah saya minum kopi pahit yang hitam. Selanjutnya baru 3 bulan kemudian atau 4 bulan baru minum. Mulai rutin minum kopi itu di tahun 85. Saat saya sama teman saya dari Jakarta ke Sukabumi naik motor tanpa helm. Dulu tahun 85 itu belum ada aturan mengendarai motor itu pakai helm. Jadi pada saat di Parung hujan, saya mampir dulu. Di situ saya minum kopi. Di daerah Cicurug hujan lagi, mampir lagi minum kopi. Disitulah tahun 85 saya baru mulai rutin, bahkan tiada hari tanpa kopi. Tahun 88 itulah saya pertama kali saya minum kopi saset. Mereknya Kapal Api. Pada saat konser Rolling Stone Mick Jagger di Senayan sekitar tahun 88. Harganya kalau nggak salah sekitar 200 rupiah. Padahal saat itu tiket masuknya aja 75.000 dan saya sendiri punya uang sekitar 5.000, jadi tinggal nunggu rombongan ngejebol pintu dulu kita nonton bareng-bareng. Selanjutnya tahun 89 saya baru pertama kali juga itu minum kopi saset merek Torabika. Bahkan menurut saya Torabika saat itu gilingannya masih kasar. Bahkan mungkin gilingannya itu bisa digunakan untuk alat French press ini. Di tahun 90 baru saya ngerasain kopi enak. Dulu orang nyebutnya Indocaf. Itu adalah coffee mix, kopi, gula, dan krim. Karena kompetitor dari Indocaf saat itu Nescafe tidak mengeluarkan saset, dia mengeluarkan botol dan krim, dan saat itu memang cukup mahal. Saat itulah pada tahun 91 Plaza Indonesia berdiri dan di situ ada sudut kedai kopi yang namanya Excelso. Pertama kali saya minum kopi cappuccino dan sampai saat ini masih suka gitu. Harganya sekitar 8.000 saat itu. Cukup mahal tahun 89 cappuccino dengan harga 8.000. Mulailah saya setiap ke kedai kopi minumnya cappuccino, apalagi brand-brand besar dari Amerika itu masuk ke Indonesia seperti Starbucks dan lain-lain. Selalu kopi yang saya pesan itu kopi cappuccino. Pada tahun 2010, tepatnya di daerah Dago, itu saya pesan kopi cappuccino. Saya pergi sama teman saya, dan teman saya bilang, saya nggak mau cappuccino, saya maunya kopi hitam. Karena buat teman saya, kopi susu itu nggak nendang. Dan yang menarik buat saya, baristanya menawarkan, kopinya mau mana Pak? Ada Java Premier, ada Aceh Gayo, dan ada Toraja. Dan saya pun bilang sama baristanya, apa bedanya kopi Aceh, kopi Java, sama Toraja? Baristanya bilang, susah Pak kalau dibilangin, harus dirasakan. Saat itu pula saya baru merasakan kopi Arabica Indonesia, itu pesan 3 sekaligus. Dan saya rasakan memang berbeda. 1 bulan berikutnya saya mampir lagi ke situ, saya pesan kopi hitam. Saya bilang, saya pesan kopi hitam tanpa bubuk. Rupanya dia bilang ini menggunakan V60. Alat inilah pertama saya beli Vietnam Drip dan V60 di
di tahun 2011 baru saya mulai minum kopi hitam. Saat itu masih pakai susu atau pakai gula, belum sekitar belum total kopi pahit. Di tahun 2012 pada saat itu berat badan saya sekitar 91 dan merasakan pundak saya ini pegal, kaki kebas-kebas, tulang juga sakit. Akhirnya saya ke lab untuk cek darah saya. Ternyata gula darah saya dan kolesterol saya tinggi. Saat itu dokter menyarankan sering minum kopi, dia bilang. Saya bilang iya, jangan pakai gula. Kalau mau minum kopi, kopi pahit. Kopi hitam, pahit, jangan pakai gula. Dari situlah saya mulai minum kopi hitam tanpa gula. Dan hasilnya luar biasa. Walaupun saya pelan-pelan secara penurunan berat badan, dan dari mulai 91 kilo, sekarang saya sudah mencapai 75 kilo. Dulu lari juga untuk satu putaran lapangan bola itu nggak kuat. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah bisa sekitar 10 putaran jogging nonstop tanpa berhenti. Saya baru merasakan bahwa kopi pahit tanpa gula itu benar-benar membuat saya sehat. Mungkin buat sebagian orang kopi hitam itu ada yang bilang membuat asam lambung. Tetapi dokter sendiri mengatakan yang membuat asam lambung itu bukan kopi, tetapi gula. Gula, jika sudah dikonsumsi gula itu masuk ke dalam lambung akan menjadi asam. Itu sih informasi dari dokter, bukan dari saya. Saya sendiri mendapatkan dari dokter. Jadi kalau buat teman-teman yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, itu bisa dan penggemar kopi pula gitu, itu bisa melakukan terapi dengan cara minum kopi pahit. Oke, sekian dulu itu video dari saya. Jangan lupa bisa memberikan saran-saran di kolom di bawah, di komen. Silakan subscribe, like, and share. Oke, terima kasih. Sukses selalu.